akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia bersegera dalam berbuka dan dia mengakhirkan sahur. Jangan menunda berbuka. Meski kita masih kuat, meski kita masih merasa kenyang, jangan menunda berbuka karena ini menyalahi sunnah. Segeralah berbuka, jamaah sekalian. Yang pertama. Yang kedua, kalau berbuka, berbukalah dengan kurma dan air putih. Ini praktik berbukanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan jamaah. Silakan mau makan yang lain. Sesudah makan kurma dan air putih, silakan yang lain. Ya, mau ada lalampa, panada, roti tempuara, roti kukus, lampu-lampu. Tadi saya makan di belakang, Hercules. Ya, itu cookies penama Hercules, tapi aneh ya, lombo sekali dia, satu kali telan. Ya, cookies namanya Hercules. Silakan, itu second meal, itu makanan kedua jamaah. Tetapi yang kita nikmati pertama waktu berbuka adalah kurma dan air putih. Rutab atau tamar, kurma yang lembut atau tamar kurma yang dikeringkan, dan air putih. Ini praktik sunnah baginda Muhammad SAW. Jamaah, silakan beli kurma dan pastikan berbuka dengan kurma dan bersahur dengan kurma dalam sunnah baginda Muhammad SAW. Yang ketiga, kalau makan kurma, makanlah dengan ganjil. Ya, 1, 3, 5, 7 sampai situ. Ya, sebab kalau orang mendalilkan pakai tasbih 33 kali, berapa lama dia menyelesaikan? Belum lagi kalau ada yang mendalilkan pakai Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, habis Isa belum kelar. Dan itu 1 kilo lebih itu. Ya, jemaah. Jadi segera berbuka, berbukalah dengan kurma dan berbuka dengan kurma yang ganjil. Yang terakhir, jangan lupa berdoa ketika berbuka, karena di antara waktu yang mustajab di Ramadan itu, semua waktu Ramadan adalah mustajab. Tapi yang paling mustajab jamaah adalah pada saat berbuka. Hadirkan orang-orang yang kita cintai, hadirkan wajah-wajah mereka dalam munajat kita ketika kita berbuka. Itu baru kita berdoa. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu. Ya Allah, ya lakas sumtu. Ya Allah, padamu aku berpuasa. Ya, wa bika amantu, dan denganmu aku beriman. Dan perhatikan terjemahannya mas kalian, wa ala rizkika aftartu. Dan pada rezekimu aku baru saja berbuka. Masa baru mau makan bersama Allah malakasun. Ini koreksi ya jemaah. Jadi yang waktu kita makan pertama bukan Allah malakasun, bukan. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, sudah. Jadi bagi orang yang berpuasa itu berhak meraih 2 cinta. Waktu berbuka, tetapi juga jemaah sekalian, waktu sahur, akhirkan waktu sahur itu. Saya menyarankan jemaah sekalian, kalau bisa, saya tadi malam bersahur pada pukul 4:10. Sahur. Saya makan 10 menit. Setelah itu kemudian sudah jemput untuk waktu imsak. Ya. Jangan sahur jam 12 malam. Itu makan malam yang diundur itu, bukan. Sahur itu Nabi katakan, akhirkan sahur, akhirkan sahur. Dan manfaat kedua jemaah sekalian, kalau kita akhirkan sahur, kita tidak akan ketinggalan sholat subuh. Kalau orang sahur jam 12 malam, jam 1 malam, dia makan kenyang tidur, biasanya subuh lewat. Biasanya, ini pengalaman. Saya juga pernah merasakan itu. Kalau sahur jam 1, jam 2, tidur, lewat subuh. Nanti subuhnya di waktu duha, jam 9, tunggu itu. Nah jamaah, mendekati subuh, agar kita tinggal menunggu 10 menit waktu imsak telah tiba, baru kemudian kita segera ke masjid. Kita tidak ketinggalan sholat subuh, karena Nabi mengatakan, akhirkan sahur. Akhirkan sahur. Subhanallah, jamaah sekalian. Cuma waktu ada pengumuman di masjid, waktu imsak telah tiba, segala aktivitas makan dan minum segera dihentikan. Ternyata para perokok masih komen begini. Ya, dia masih komen, alhamdulillah, cuma makan dan minum disuruh hentikan, rokoknya dapat cumbu. Rokoknya dapat cumbu, karena dia dapat 2 batang di situ. Jamaah saya kembali, perhatikan sudah. Ada 2 cinta, cinta Allah dan cinta baginda Muhammad SAW. Ada 2 kegembiraan, saya percepat. 2 kegembiraan itu jelas dalam hadis Nabi, lissa ini farhatan,
Bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Inda fitrihi, ketika ia berbuka, itulah kegembiraan pertama, kegembiraan di hari dunia. Wa inda liqa'i rabbih, kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan nanti ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah penghuni surga itu berbinar cemerlang kepada Tuhan mereka. Mereka diizinkan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan perjumpaan dengan Allah itu adalah kegembiraan yang kedua. Subhanallah. Bagi orang yang berpuasa berhak meraih dua syafaat. Apa itu syafaat ya mas kalian? Ya, saat dimana kita akan dibebaskan dari dosa-dosa besar, kita diangkat dari segala siksa neraka, dan tidak hanya syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Puasa dan Al-Quran akan diizinkan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran. Jamaah, puasa akan mengatakan begini kepada Allah, Ya Rabb, sesungguhnya karena sebab aku, ia terhalang dari makan dan minum di siang hari, serta terhalang dari syahwatnya yang halal. Ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Al-Quran juga akan mengatakan itu kepada Allah, Ya Rabb, karena sebab aku, ia terhalang dari istirahat malam. Dia dengarkan bacaan Al-Quran di waktu tarawih. Sesudah tarawih dia baca Quran, sesudah baca Quran dia masih bangun sholat malam dengan Quran. Ya Allah, ia terhalang dari istirahat malamnya karena sebab aku, maka izinkan aku ya Allah memberikan syafaat kepadanya. Maka dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kumpulan sahihnya, di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, akan mengizinkan keduanya, puasa dan Al-Quran, kepada orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran. Menariknya jamaah, kita yang sedang berpuasa dan sedang berpuasa ini, kita yang sedang membaca Al-Quran. Subhanallah. Yang keempat, kita berhak meraih dua salawat. Nabi SAW bersabda, ini jelas hadisnya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasakhirin. Allah dan para malaikat-malaikatnya semuanya bersalawat. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang sedang sahur. Ya meski malam kita kenyang, meski asupan gizi banyak kita lakukan di waktu malam hari, tapi jangan tinggalkan sahur. Kita tinggalkan sahur, kita kehilangan sunnah Nabi. Kita tidak bersahur, Nabi SAW mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Berarti kita hilang keberkahan. Dan ya mas kalian, kita tidak mendapatkan salawat Allah berupa ampunan, pemaafan dan kasih Allah SWT, dan salawat para malaikat-malaikat Allah, yakni doa ampunan mereka untuk kita semua. Kita tidak dapatkan itu ketika kita tidak sahur. Ya mas kalian, tetaplah sahur meski hanya satu butir kurma dan air putih yang kita nikmati. Dan yang terakhir ya mas kalian, mereka yang berpuasa menjalani hari-hari di Ramadan, samudra cinta kasih Allah SWT ini berhak meraih dua cinta. Cinta yang pertama, kalau dia jalani Ramadan ini dengan kegembiraan jiwa, dia senang menjalaninya. Dan jamaah subhanallah, masa-masa tanjakan di 10 hari pertama itu memang terasa berat. Terasa berat, ya. Bagi orang yang tidak biasa puasa sunnah, terasa berat, ya. Bahkan mungkin ada kalau jam 2 siang, kemudian lihat kecoa lewat, dia menduga kurma. Kecoa lewat, dia kira kurma. Sayang ngana berjalan. Kalau ngana berhenti kalar. Atau kemudian yang lucunya, ada permintaan minta lagu religi di radio Al-Herat jam 2 siang, dia telepon. Ya, boleh mau request apa Pak? Lagu apa? Boleh mau request ajan maghrib? Surindu. Sehingga saya punya ustadz, dia bilang begini, kita ini di Ramadan lagi tebal meningkat iman. Kenapa? Karena baru saja selesai sholat zuhur, kita punya kerinduan langsung bagaimana segera sholat maghrib. Baru selesai sholat zuhur, kita surindu sholat maghrib. Berarti orang beriman lagi naik. Jamaah yang dirahmati Allah, jalani Ramadan ini dengan kegembiraan. Meski hari-hari pertama kemarin sudah berat, kita sudah dilintasi, dan di pertengahan ini 10 hari yang kedua kita mulai rasa nyaman. Ada beban tapi kita mulai nikmat. Dan terakhir yang tersisa itu kenikmatan. Sampai Nabi mengatakan, sekiranya umatku mengetahui tentang keutamaan, tentang kenikmatan Ramadan,
niscaya mereka akan minta kepada Allah semua bulan adalah bulan Ramadan. Bagi orang yang sudah dinikmatkan dengan menjalani Ramadan. Jadi sholat Ramadan adalah dia sedang berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surga yang terakhir yang Nabi SAW jaminkan bagi mereka yang ahli puasa akan ada satu gerbang untuk mereka. Jamaah, surga itu ada 8 gerbang. Ya, izinkan saya menyebutkan. Ya, paman kana min innalis shaimi innalil jannati abwaban. Bagi surga itu ada gerbang-gerbang. Saya turutkan. Paman kana min ahli shalah, barang siapa yang dia ahli salat, dia lahu min babis shalah. Dia akan dipanggil dari gerbang yang bernama salat. Waman kana min ahli sedekah, dia lahu min babis sedekah. Dia akan dipanggil dari gerbang yang bernama sedekah. Waman kana min ahli jihad, barang siapa dia ahli perjuangan, dia akan dipanggil dari gerbang surga yang bernama jihad. Waman kana min ahli saum, barang siapa yang dia ahli puasa, maka ia akan dipanggil dari gerbang surga yang bernama jihad atau yang bernama ar-rayyan. Waman kana min ahli sabar, waman kana min ahli silaturahim, waman kana min ahli walid. Orang yang memuliakan kedua orang tuanya, ada satu gerbang khusus di surganya Allah SWT. Dan gerbang yang ke-8 bagi mereka yang akan masuk surga tanpa hisab. 8 gerbang, satu di antara gerbang itu adalah berpuasa. Jemaah, semoga Allah SWT terus menjaga kita, menjaga kekuatan kita, menjaga iman kita, dan berjanjilah jangan pernah meninggalkan sholat tarawih. Ya, kita akan terus rawat sholat tarawih kita karena di beberapa masjid mulai ada keluhan. Ya, ini Ustadz masjidnya jamaah semakin maju. Kalau dahulu anak-anak dong kasih keluar, tapi belakangan ini anak-anak dong suka kasih masuk ulang. Ya, karena masjid semakin maju. Ya, mari jamaah tetap jaga spirit karena tarawih tidak pernah ada di bulan selain Ramadan. Ustadz, bagaimana kalau cuma sholat tarawih tapi tidak sampai isya? Ini aneh juga. Tetap dahulukan isya karena isya adalah kewajiban. Demikian jamaah, semoga Allah SWT terus menerima amal-amal kita. Amin. Ya Rabbana taqabbal minna sholatana wasiyamana. Sholatana wasiyamana. Sholatana wasiyamana. Alhamdulillah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Masih kuat? Masih semangat? Lanjutkan. Alhamdulillah. Kapas dipintal menjadi benang, benang dijahit buat selendang. Semua jamaah merasa senang karena sudah diizinkan di samudra cinta kasih Allah Subhanahu wa taala terus berenang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.